Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Berdasarkan pengalaman hidup saya dan orang sekeliling saya dan juga komen-komentar dari teman-teman semuanya, banyak sekali yang menderita sakit MAH atau asam lambung atau juga GERD. Yang memang ada beda sedikit-sedikit, tapi pada umumnya sumbernya kurang lebih sama. Kebanyakan asam di lambung akhirnya naik sehingga dada menjadi sakit, bukan hanya lambung sakit. Bahkan ada yang sampai pingsan dan segalanya. Bahkan saking parahnya ada juga yang lambungnya sudah lecet-lecet, terjadi pendarahan, juga lambungnya menjadi tipis. Nah ini sakit sekali, karena dulu juga saya waktu kuliah pernah sakit dan memang luar biasa, jadi tidak bisa konsentrasi dan sangat mengganggu. Nah, umumnya sakit ini berasal dari beberapa hal, dan yang paling sering adalah kalau kita sering makan tidak tepat. Ya, kalau kita makan tidak tepat, kadang-kadang karena makanan yang kita masuk itu akan terjadi penyesuaian di dalam lambung kita. Lambung kita akan mengeluarkan zat untuk mencernakan makanan tersebut. Saya pelan-pelan juga ya, seperti permintaan banyak teman-teman minta saya agak pelan. Oke. Jadi ini asam itu keluar untuk mencernakan makanan. Tapi kadang-kadang makannya terlambat. Sehingga asam yang memang sudah diproduksi itu tidak ada makanan yang perlu dicerna. Sehingga asam itu naik atau malah bisa merusak sistem pencernaan lambung kita. Nah, hal lain, misalnya kadang-kadang kita makan banyak sekali, kadang-kadang kita makan sedikit. Itu juga penyebab utama yang nomor satu, karena makan banyak, asamnya yang diproduksi banyak. Tahu-taunya nanti berikutnya makannya sedikit atau diet. Nah, ini asamnya mau dikemanain? Dia sudah terbiasa produksi banyak, sehingga juga akan menyebabkan kondisi sistem pencernaan kita kurang seimbang. Hal lain yang juga sangat sering adalah pikiran banyak, pikiran tidak tenang, hati stres, tegang melulu. Itu juga akan membuat sistem pencernaan kita tidak seimbang, sehingga kita juga banyak yang sakit MAH mulai dari situ. Nah, tentu banyak penyebab lainnya. Contohnya suka makan pedas sekali, atau suka makan asam, cuka, dan segalanya. Itu juga penyebab-penyebab yang sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Nah, kita hari ini tidak akan membahas lebih jauh dengan penyebab-penyebab itu. Nah, biasanya jalan keluar daripada sakit MAH ini atau sakit lambung ini, dikonsumsilah obat-obat dari yang ringan, kemudian menjadi sedang, kemudian menjadi obat yang lebih kuat lagi. Nah, ini bukan jalan keluar juga. Nah, ini hari video saya akan memberikan tips yang juga seperti sering saya di video-video saya sini, semua adalah alami, natural, ya, makanan herbal atau gerakan-gerakan saja supaya bisa sembuh. Nah, tentu saja saya sudah sering kasih tahu teman-teman, bagi yang ada sakit MAH, asam lambung tinggi, itu boleh secara rutin dan disiplin melakukan gerakan Ping Shuai Kung. Ya, bagi teman-teman yang baru subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya Benny We Spasitan, Instagramnya Benny Wetan, berisikan banyak tips-tips kesehatan. Nah, di situ
cari gerakan Hing Shuai Kung yang saya sudah bikin videonya banyak sekali. Nah, teman-teman yang komentar di kolom komentar ini juga sudah banyak yang bilang, Pak Benny, asam lambung saya berkurang banyak sekali. Pak Benny, saya sudah sembuh dari asam lambung dan segalanya. Nah, tentu saja bukan obat instan. Gerakan kita harus benar-benar disiplin. Nah, selain melakukan gerakan Hing Shuai Kung, ini saya akan kasih tahu juga hari ini 3 macam ya. Saya kasih tahu 3 macam. Jadi tolong ditonton sampai habis. Mudah-mudahan dengan 3 tips ini teman-teman semua bisa terbebas dari sakit mah atau sakit asam lambung yang berlebihan. Oke teman-teman, berikut adalah 3 tips. Oke teman-teman, cara pertama ya. Ini saya udah siapin air, ya air matang, tidak perlu panas. Air matang suhu ruangan saja. Ya kira-kira 90 mili ya. 90 mili. Ini sih tadi 90 mili. Terus kita ambil tepung sagu. Ini tepung sagu bisa untuk bikin kue, bisa untuk masak. Ya kira-kira 1 sendok makan. Nah tepung sagu yang bagus itu yang putih kayak demikian ya, jangan beli yang agak kuning atau yang ada bau-bau ya, karena biasanya pengaruh airnya kalau nggak bersih dia suka agak kuning-kuning atau ada baunya malah ya. Nah ini tepung sagu. Ada juga cara lain bisa pakai tepung kanji juga ya, atau tepung tapioka ya, tapi kalau saya sih umumnya saya pakai tepung sagu. Oke, nah kita tiap pagi bangun tidur, begitu bangun tidur perut kosong, kita langsung minum saja ini. Nah kalau teman-teman yang suka manis boleh tambahin gula batu atau boleh tambahin madu. Kalau saya tidak sarankan tambahkan gula, yang gula aren atau gula pasir, lebih baik jangan ya. Kita tambahkan madu saja atau gula batu ya, gula batu juga oke. Nah ini kan dingin-dingin begini suhu ruangan. Nah ini kita habis minum, kemudian kita boleh aja Hing Shuai Kung 30 menit. Setelah selesai kita minum air hangat Hing Shuai Kung. Selesai minum air hangat 1 gelas, kemudian tunggu sebentar 10 menit baru kita sarapan. Nah ini temponya pas ya. Jadi teman-teman bangun tidur mungkin minum air dulu. Setelah minum air ke toilet. Setelah toilet boleh minum ini ya, air sagu. Kemudian Hing Shuai Kung 30 menit. Setelah selesai minum air hangat. Air hangatnya cenderung panas ya. Kemudian baru sarapan. Oke teman-teman, jadi ini air sagu ini banyak sekali yang sembuh ya. Dari orang di sekitar saya, saudara-saudara dekat saya, teman-teman saya, itu banyak sekali yang sembuh loh. Ya ini minum ya. Kalau saya sih nggak usah campur yang manis-manis lah. Ini aja sudah oke lah ya. Namanya kita mau sembuh. Tapi minumnya bukan minum 1 minggu terus mau sembuh. Ini benar-benar harus rutin. Tiap pagi kita minum ya teman-teman, betul-betul harus punya tekad, harus sembuh. Oke? Teman, tips kedua, kalau di Jepang ini saya belajar dari orang-orang Jepang ya. Kalau di Jepang mereka pagi hari bangun tidur perut kosong, mereka minum air tajin. Bagi teman-teman yang tidak tahu air tajin, itu adalah air rebusan beras biasa saja, seperti kita mau bikin bubur. Tapi yang diminum bukan yang dimakan itu bukan buburnya, tapi air tajinnya. Nah, ini saya siapkan beras kira-kira segitu. Ah, ini mangkoknya mangkok Jepang lagi ya, cocok ya. Nah, ini kita siapkan kira-kira 50 gram beras. Kemudian kita masak aja seperti masak bubur. Ya, teman-teman, seperti masak bubur.
Nah nanti airnya agak banyak kan karena kita masak bubur kan. Kemudian masak, nanti kita tambahin air lagi. Kalau kurang kita tambahin air lagi. Usahakan airnya lebih banyak daripada seperti kita masak bubur. Jadi supaya nanti airnya banyak. Nah air tajin itu kan nanti sifatnya kental-kental gitu. Nah kental-kental, agak keruh-keruh. Nah setelah berasnya itu sudah matang, kita juga tetap masak terus. Kalau bisa agak lama nggak apa-apa. Nah air tajin ini kita bisa minum tiap pagi. Nah, tentu saja kalau simpan di kulkas jangan terlalu banyak hari ya. Mungkin simpan untuk sekali masak 3 hari minum boleh, atau 2 hari minum. Nah tiap kali kita mau minum pagi hari kita panasin ya, panasin sampai dia hangat-hangat, cenderung panas-panas begitu. Bangun tidur perut kosong, kita minum 1 mangkok air tajin dulu. Nah mau tambah gula batu, mau tambah madu, boleh. Kalau saya sih, kalau bubur tajin saya lebih suka tambah sedikit garam. Terus saya tambah lagi sedikit MSG atau bicin ya. Nah, bagi teman-teman bilang, makan bicin kan jelek. Sebenarnya tidak ya. Ini belakangan saintis-saintis sudah banyak yang memberitahu kita itu bicin itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Yang bilang bisa menciptakan kanker apa segala, itu tidak ya. Tentu saja kalau kita makan banyak ya problem ya. Kalau garam kita makan banyak juga problem. Gula kita makan banyak juga problem, sama aja. Jadi bicin kalau kita makan dikit-dikit sebagai penyebab rasa, nggak apa-apa, tambahin sedikit bicin, tambahin sedikit lada, wah enak banget ya. Jadi saya sih lebih suka makannya begitu, karena saya cenderung tidak terlampau suka yang manis-manis. Tapi kalau teman-teman mau tambahin madu, boleh juga. Nah minum 1 mangkok kecil saja. Setelah itu 30 menit, usahakan jangan makan apa-apa. Nanti 30 menit kemudian baru mulai sarapan ya. Atau mau minum air tajin ini, habis itu ping suai kung dulu 30 menit boleh juga. Nah kalau di Jepang mereka misalnya pagi hari dia minum air tajin jam 7 pagi. Setelah itu dia sarapan 7.30. Nah nanti jam 10 minum lagi. Minum lagi kira-kira 1 mangkok lagi jam 10. Supaya perut itu jangan terlalu kosong, diisi terus. Nah nanti jam 12.30 misalnya makan siang, dia makan siang. Nah nanti kira-kira jam setengah 4, jam 4 dia minum lagi air tajin itu. Jadi 1 hari dia bisa minum sampai 3 kali. Jadi perut itu tidak sempat benar-benar kosong. Nah coba teman-teman dengan tips yang nomor 2 ini, mungkin juga cocok ya. Jadi dan ini juga sama ya, harus rutin, harus disiplin. Jadi kita bisa betul-betul memelihara kita punya sistem pencernaan. Tip ketiga, nah teman-teman, saya waktu di China, saya juga sempat diberitahu oleh orang-orang yang tinggal di situ bahwa salah satu cara untuk menyembuhkan sakit ma atau kebanyakan asam lambung itu bisa dengan kentang ya. Kentang, kebetulan tadi saya cari kentang di rumah tidak ada ya. Kentang semua orang tahu lah, tapi kentang itu jangan yang terlalu besar. Kalau terlalu besar itu bisa, kalau yang besarnya begini ya, itu bisa 2 kali. Nah kalau kentang yang biasa aja ya, yang biasa yang ukuran sedang-sedang ini, nah itu 1 kali. Jadi makannya 1 kentang ini. Nah kentang ini makannya mentah. Jadi kulitnya tentu saja dibuang, dibersihkan. Kemudian kentangnya kita iris tipis-tipis supaya gampang dimakan. Nah dari hasil irisan itu bangun tidur, kita misalnya minum, habis itu ke toilet dan segalanya. Nah setelah selesai kita makan kentangnya yang
dipotong tipis-tipis itu. Kita makan gitu aja. Nggak terlalu susah, saya pernah cobain, nggak terlalu susah. Makan satu kentang ya, satu kentang yang agak kecil ya, bukan yang besar begini, kentang ada yang besar begini, bukan yang besar begini ya. Yang apa kelihatan nggak nih? Tuh yang besar gini jangan ya. Yang sedang-sedang aja satu kentang kita makan mentah. Nah setelah makan kita jangan makan yang lain dulu. Minimum 30 menit juga. Setelah itu baru kita makan yang lain. Nah ini adalah yang saya pelajari di China dan kebetulan saya kasih tahu ke teman-teman sekitar saya, termasuk juga teman kakak. Nah ternyata mereka juga ada yang sangat cocok. Dan betul-betul dia punya sakit ma ini tidak kambuh lagi gitu. Nah ada 3 tips ini. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan 3-tiganya. Karena setiap orang punya sakit ma itu karakternya berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman bisa ada alternatif ya, ada pilihan. Di cocok yang mana? Mungkin ada teman yang cocok pakai tepung sagu atau tepung tapioka. Ada teman yang cocok pakai cara yang saya waktu itu belajar dari teman-teman saya di Jepang yang pakai air tajin. Ada juga teman-teman yang mungkin cocok dengan yang waktu itu saya diajarin di China ya pakai kentang mentah. Nah tolong nanti kalau yang sembuh, tolong teman-teman komen di bawah ini ya. Sembuhnya pakai yang cara mana, saya pengen tahu juga. Kalau saya memang waktu zaman dulu, waktu saya kuliah, saya ada sakit ma yang lumayan udah parah lah. Yang udah ke dokter, udah minum obat dan segalanya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya memang saya sembuh dengan tepung sagu. Nah, terus setelah saya pelajarin dari orang-orang di Jepang, saya juga tambah dengan air tajin itu. Nah, untuk yang kentang mentah, memang saya pernah cobain, tapi saya hanya cobain 1-2 hari. Karena saya sendiri waktu itu cuma cobain aja, tapi saya sudah tidak sakit ma. Nah, tapi teman-teman dari kakak saya, kemudian juga teman-teman sekitar saya, ada juga banyak yang sembuh dengan kentang ini. Oke, teman-teman, bagi yang belum subscribe ya. Dan kita bertemu lagi di video kita berikutnya. Salam sehat dari saya, Benny Wetang. Terima kasih.